Survei ini tunjukkan pamor Anies kian redup, elektabilitas anjlok, ditulis oleh Syardi dari sibar.com. Halo, Assalamualaikum, berjumpa dengan Suara Kirana di channel Jurnal Media. Beberapa survei sudah mulai ambil ancang-ancang, melihat jauh hingga ke tahun 2024. Yang paling menarik tentunya bursa calon presiden karena Jokowi sudah selesai masa jabatannya selama 2 periode. Hal menarik lainnya adalah Gubernur DKI Jakarta yang biasanya akan mencalonkan diri. Anies dianggap berambisi duduk di kursi RI 1, apalagi posisinya sekarang sebagai gubernur ibu kota adalah batu loncatan terbaik dari semua gubernur. Hasil survei terbaru calon presiden 2024 yang dilakukan oleh Republika menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan terjun turun anjlok dari 14,7% menjadi hanya 9,7%, disusul Sandiaga Uno yang juga anjlok dari 10,3% menjadi 8,5%. Pamor Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang bersinar sejak Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 kini makin redup, kata Direktur Eksekutif Republika Rudy Hartono. Sementara itu Prabowo Subianto masih berada di posisi paling atas sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi, disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Prabowo masih menjadi calon presiden terkuat dengan elektabilitas 17,3%, diikuti Ganjar 15,2% dan Kang Emil 12,1%, kata Rudy Hartono. Akan tetapi meski masih menempati posisi teratas, elektabilitas Prabowo dalam survei terbaru ini ternyata malah turun tajam dari penelitian serupa yang sempat dilakukan pada Maret 2020 lalu. Waktu itu elektabilitasnya masih di angka 23,7%. Sementara itu elektabilitas Ganjar dan Kang Emil naik dari sebelumnya, berada di posisi keempat dan kelima. Saat ini mulai masuk posisi 3 besar sebagai calon presiden terbaik menurut surveinya. Kenaikan signifikan elektabilitas kedua kepala daerah tersebut berkolerasi erat dengan kebijakan selama pandemi COVID-19, katanya. Sisanya, banyak lagi tokoh lain, tapi tidak saya babarkan di sini karena elektabilitas masih rendah dan belum cukup untuk menarik perhatian yang sensasional. Kalau saya ditanya soal ini, saya akan menjawab masih terlalu dini. Dan dari komposisi elektabilitas ini rasanya masih belum nampak sosok yang benar-benar greget. Tapi wajar, masih dini. 2024 masih lama kecuali minum obat pingsan selama 4 tahun dan bangun pas mau pilpres. Bisa jadi di tahun politik nanti akan muncul sosok lain yang mampu menggebrak mirip Jokowi atau Ahok, atau mungkin yang dijagokan saat ini berubah dan mampu memberikan angin segar dan fresh. Kita lihat saja nanti, minimal tahun 2022 setelah Pilkada DKI Jakarta akan nampak api politik negara ini seperti apa. Back to the survey. Satu hal yang pasti dan diinginkan banyak dari kita adalah Anies tidak nyapres. Atau kalaupun nyapres, aneh kalau dia gak mau nyapres. Jangan sampai menang. Segala dusta dan ingkarnya janji selama menjadi gubernur DKI Jakarta cukup memberikan efek yang terasa bagi negara ini. Apalagi se-Indonesia. Dampaknya tidak bisa dibayangkan. Ngeri kalau sampai misalnya melontarkan janji yang lebih masif, misal contohnya stop reklamasi seluruh Indonesia, rumah murah seluruh Indonesia, gratisin banyak hal yang intinya bertujuan untuk membuai masyarakat agar percaya kalau Anies ini adalah sang penyelamat yang dikirim untuk meroketkan kemajuan Indonesia. Tak terbayang kalau nantinya ngomong asli Jawa, alamak bisa kacau sedunia politik tanah air. Anies mencelakai diri sendiri lewat janji manis yang banyak tidak tercapai, dusta yang ditutupi dengan bumbu agama, banjir tidak tertangani dengan baik, malah bikin konflik kecil dengan pemerintah pusat. Begitu juga dengan penanganan wabah corona, angka positif harian memecahkan rekor tapi dia bersyukur. Kalau dari sini elektabilitas Anies malah meroket, bisa jadi hal termiris dalam dunia politik. Soal dukungan kelompok penjual agama kepada Anies itu hanya sebagian kecil saja. Tidak akan berpengaruh besar secara nasional, secara Prabowo adalah buktinya nyata. Bumbu agama tidak begitu laku kayak dulu. Jadi teringat dengan narasi klepon yang heboh beberapa hari belakangan ini. Ada yang bilang ini adalah upaya test the water untuk mengumpulkan data mengenai apakah isu agama masih berlaku untuk dijual.
Segala rekam jejak dan perbuatan yang Anies perbuat suatu saat nanti akan kembali kepada dirinya. Jika survei ini reliable, maka Anies akan menyeret dirinya sendiri menuju jurang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kirana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.